Selamat pagi. Sebelumnya ini dengan Mas siapa yang tahu? Nama saya Rizal Syahri dari Prodi Matematika. Panggilannya biasa dipanggil siapa nih Mas? Atau di Prodi sendiri dipanggil Ali. Berarti saya bisa manggil Mas dengan Mas Ali itu aja gitu. Kalau begitu tadi perjalanannya ke sini itu gimana Mas? Apakah lancar? Apakah ada kendala macet dan sebagainya? Alhamdulillah lancar. Oke, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Maulana, Mas bisa panggil saya Ilham. Saya di sini sebagai konselor Mas Ali, yang mana izin saya menjelaskan nanti dalam sesi konseling ini Mas Ali itu bisa terbuka, bisa menyampaikan dengan leluasa terkait cerita apa keputusannya atau ada masalah apa dalam akhir-akhir ini. Jadi nanti di sini saya itu memegang asas kerahasiaan, yang mana itu apa yang disampaikan oleh Mas Ali itu saya akan berjanji dan berkomitmen untuk tidak membeberkan atau menunjukkan apa yang Mas Ali sampaikan. Apakah bisa dimengerti? Kalau begitu sebelum sesi konseling ini lanjut, apakah bisa mengisi kembali ketersediaan konseling? Ini kan sebagai syarat administrasi, maksudnya nanti Mas Ali itu dalam mengikuti sesi konseling ini tidak ada unsur keterpaksaan, jadi Masnya ini sukarela ya. Kalau beritahu Masnya itu kesini atas rekomendasi atau keinginan sendiri atau ini coba-coba gimana Mas? Kalau beritahu Kalau dari maksudnya memang ingin sendiri. Jadi saya apresiasi niatnya Mas Ali dari sini sudah bagus Mas. Jadi permisi saya di sini. Jadi itu bisa ditulis surat ketersediaan konseling Mas. Terima kasih Mas Ali. Sebelumnya apakah dari ini sudah nyaman ya Mas? Jadi kalau nggak nyaman, nggak apa maksudnya kakinya boleh diluruskan atau boleh sendirian, pokoknya nyata ya Mas ya. Nah, aktivitasnya Mas ini di hari ini gimana Mas? Maksudnya tadi bangun tidur itu apakah baik-baik saja secara jasmani, secara fisik ini baik-baik saja atau ada Alhamdulillah sih baik-baik saja dari pagi sampai sekarang. Tadi bangun tidur ya sarapan dulu langsung kita. Jadi aktivitasnya Masnya itu sekarang apakah apa namanya tergolong cukup berat atau yang memang santai aja? Kalau aktivitasnya sih santai-santai aja. Santai aja paling kalau ada kerjaan ya hari apa dengan tugas. Ini Mas Ali ini punya kayak pekerjaan sampingan nggak selain menjadi mahasiswa tadi manajemen? Ya, Manajemen pendidikan di Mas Ali. Jadi kesibukannya Mas Ali selain menjadi mahasiswa ini apa kira-kira? kalau sampingannya kerja itu ya apa ya? Bahasanya kalau di mahasiswa itu gojeknya mahasiswa ya misalnya. Itu paling kayak ada panas apa dari kamu udah tugas ya tarik aja kerja di depan. Jadi Masnya itu bekerja sampingan kayak sebagai ojol Iya. dengan pekerjaan sampingan kayak
sekiranya masnya ini apa namanya belum puas, ya saya yakin juga kalau pertemuan pertama itu enggak semuanya bisa disampaikan secara utuh, ya. pasti nanti kita ada sesi-sesi. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kalau itu izinkan saya apa namanya memberikan waktu buat masing untuk menceritakan dalam waktu ini tuh ada apa sih, ada problem apa misalnya masnya ini kesulitan dalam mengerjakan tugas atau memiliki gangguan motivasi terhadap mengerjakan tugas, ya bisa dijelaskan dulu, silakan. Apa ya, kalau saat ini nilai itu apa ya, nilai itu agak benda kecil ya, tapi kadang-kadang saya sering main game gitu ya, game online itu jadinya ya kalau main sendiri agak seru ya, macam-macam sama jam-jam gitu ya, jadi nilai itu turun. Nah itu bagaimana biar tidak mengulangi dan juga berhenti main game itu ya. Ya bisa diceritakan, biasanya kalau Mas Ali itu main game itu di waktu kapan, misalnya sehabis maghrib sampai tengah malam terus berapa lama sih kira-kira masih kalau main game kayak gitu? Kalau kata orang ya, kalau main game itu paling bisa jadi dari sesi maghrib ya, sesi maghrib sholat maghrib, main game sampai tengah malam, jadinya yang buat ya kalau diteruskan jadinya saya mikir kok bisa ya tidak ada orang main game itu gitu. Oh berarti Masnya kalau main game itu biasanya sama teman-teman? Ya teman-teman. Terus waktunya biasanya jam lama sampai jam 9 gitu. Iya. Dan Masnya di sini tuh berpikir nggak kira-kira apa namanya game ini kalau seperti ini tuh dapat jangka panjangnya apa? Apa jawabannya sih apa ya, paling jadi males belajar ya. Jadi males. Tapi Mas Ali pernah mikir mungkin ya dengan apa namanya beberapa nilai yang tergolong turun itu dampaknya salah satunya apakah karena Mas Ali sering bermain game? Ya, iya karena dapat game itu kan nilai turun gitu. Ya pasti seru ya Mas. Iya. Namanya apa namanya main game apalagi yang game bersifat mobile atau game online itu kan pasti seru ya kalau kita laksanakan ya. Kita mainkan sama teman-teman apalagi barengan bisa canda, bisa tertawa dan lain sebagainya. Di satu sisi ketika Masnya main game itu gimana ya, tugas ini jadi tertunda atau Masnya ini masih bisa apa ya balance dalam arti itu Masnya juga untuk main game tapi tugas juga tidak tunda, jadi berjalannya balance Mas. Sama Ya, atau ada salah satunya yang dominan, misalnya kalau lebih sering main game karena ya satu dengan waktu ini, terus nomor dua ada punishment dari teman-teman yang ngajak ngajar kan gitu. sering ditunda sih ya, kalau menjalankan tugas ya karena kan kalau orang kalau teman baca kan minggu ya ada ayo jadinya kan jadi tertunda ya, ini kan searah gitu ya pekerjaan dengan tugas gitu. Ada lagi kan teman saya malah yang nanti ada yang ngajak begini nanti ada jangan tugas sesuai dengan tunda ditunda kalau menjalankan tugas itu ya. Berarti Masnya kalau main game itu, nah mohon maaf ya, kayak sering terkadang lupa waktu. Iya, iya sering lupa waktu juga menjalankan tugas itu. Tapi kalau teman-temannya misalnya yang ngajak main game itu, apakah mereka juga merasakan hal yang sama dalam arti ya juga sering menunda atau gimana kalau sepengetahuan Kalau Mas Ali ya? teman saya sendiri sih enggak ya, enggak juga tetap namalan nanti aja beda karena saya main game dia menjalankan tugas sama lah ya. Kalau saya malah apa ya males gitu kan, harus saya main game tunda malam untuk menjalankan tugas. Nanti kadang juga terbuka. Nah itu yang Masnya rasakan kalau tugasnya belum selesai karena sering ditunda itu apa ya?
sini berarti masnya sudah sadar dengan apa yang masnya lakukan. Jadi apa namanya, sedikit demi sedikit itu masalah itu sudah memahami tentangnya apa, terus kalau tak terus lagi kayak gimana gitu. Masnya pernah ini kayak merasa stres dalam mengerjakan tugas? Ya, Mungkin beban akademik yang dikasih dengan dosennya ini kayak terlalu memberatkan. ada seberapa sih stres ya? Karena ya emang apa ya, kantor sendiri untuk bagaimana ya, saya bingung jadinya. Teman juga nggak tahu stres kan. Nah stres itu ya nggak stres apa di lain kerja apa di tempat lain sama saya. Jadi kalau saya rangkum atau saya dengerin dari ceritanya Mas Ali itu kan masnya itu gini, masnya itu suka main game, masnya itu suka bersosialisasi dengan teman-teman, suka apa namanya main game bareng-bareng. Tapi di sisi lain itu membuat Mas Ali kayak nggak enak dalam hati. Kalau saya keterusan kayak gini, nanti tugas saya siapa yang ngerjain? Terus deadline juga semakin hari kan rasanya kayak semakin cepat gitu ya Mas. Iya. Jadi di sini tuh ada kayak valensi gitu yang Mas Ali rasakan itu. Kalau dari sisi menyenangkan ini juga Mas. Kalau tadi kan sudah sampai di soal kalau ketemu teman-teman kalau main game itu lebih enak sosialisasi. Apakah ada yang lain atau bisa dijelaskan lebih dalam Mas? Apa ya, bisa bahagia ya, seru lah main game kalau mana ya. Karena ya apa ya, kita main game itu kan biar tidak stres, tidak aku kan, biar adanya menyenangkan lah ya, main game kalau kerja gitu ya, tidak ada sampai besoknya main game lagi gitu kan. Jadi seru lah kalau masalah teman-teman gitu main game. Oh, berarti bermain game ini bisa kayak melupakan stres atau melepaskan dopamin ya istilahnya. Kalau dari sisi kurang nyamannya dalam bermain game ini apa Mas? Misalnya saya kadang kan saya juga sering melihat teman-teman kalau di warkop itu kadang melontarkan kata-kata yang kurang pantas gitu dalam main game itu. Apakah itu juga termasuk yang saya merasakan Mas? Yang kurang menyenangkan sering Ya, kita main apa ya, katakanlah di Mobile Legends ketemu publik yang mainnya itu kayak anomali, katanya kita toxic semuanya itu. ya apa ya, jadi sisi lain main game ini gitu, ketika ada teman yang nggak bisa main gitu, main pas kalah gitu ya, jadi kita ya emosi juga gitu, jadinya males juga main game kayak sebenarnya gitu. Jadi ya kita ketika kamu bisa nggak main apa kita ya, ya apa ya, saling ngajari lah main ini saling tukar cerita lah dalam game ya, ngajari gitu ya. Jadi kalau apa namanya sisi positifnya kita lebih bersosialisasi teman-teman, tapi kalau negatifnya itu kadang kita juga terbawa emosi yang mana itu kan niat kita yang pertama itu untuk melepaskan penat stres, tapi malah stres gitu ya. Ya, Kalau melihat kondisi ini itu apa yang ingin dilakukan? Kan tadi Masnya itu menjelaskan ini ada hubungannya sama nilai dan kondisi yang saya rasakan ini antara pengaruh game terhadap akademik ini kira-kira apa Mas yang bisa diinginkan untuk langkah depan? ya saya kan saya kurangi game. Kalau orang pas mau berarti juga nggak bisa ya, tapi kurangi lah itu, kurangi game yang fokus belajarnya, fokus tentang ini, mengerjakan ini ya, lebih baik begitu
Mas punya inisiatif untuk ngajak teman-teman di lingkungan tongkrongan Mas ini buat kayak sadar juga bahwa ada apa namanya beban lain ya ini kayak gitu. Tapi pernah Masnya nyoba nggak kayak gitu teman-teman? Pernah sih ya, ada paling lebih ada 50% separuh lah ya, dari 100 itu 50% ada yang mau, ada yang enggak gitu. Nah kira-kira itu efektif nggak Mas? Kan Masnya apa namanya kayak berarti menasehati teman-teman, tapi kayak gimana responnya mereka? Apakah mereka itu ya cenderung nggak peduli atau kadang yang cekelitnya itu Mas Ali malah di apa namanya dianggap lelucon gitu. Kayak besok masih ada hari kan kadang teman-teman itu nggak serius dengan nasihat atau etikat yang kita gitu. Ada cenderung tidak peduli ya, tapi saya dengan itu ya tidak paling bisa tidak diri ya. Dan sedikit ya saya perlahan-lahan tahap-tahap lah ya, aja menjalankan tugas. Dan itu kalau nggak mau menjalankan tugas, kalau kita buat diskusi tentang ini gitu ya, mau apa gitu ya, teman-teman agak sedikit-sedikit mulai berkurang dan gitu ya. Jadi teman-teman itu cenderung nggak peduli gitu ya. Kalau ini mungkin lingkungannya ya Mas ya kayak gitu. Nah terus masalah ini seberapa penting sih tanggap ini buat dirinya Mas Ali sendiri? Sangat penting ya, karena kalau terus-terusan ada tugas dan kerjaan ya jatuhnya ke diri sendiri ya, rugi ke diri sendiri karena penyesalan kan, biasanya ada di akhirnya kenapa kok kadang-kadang ini apa kok semangat kayak gini masing-masing baru masuk kuliah gitu ya. Ya itu karena game itu jadinya saya mengulangi lah ya, bagaimana caranya tidak terus-terusan main game gitu ya. Jadi di sini Mas Ali itu sudah sadar, sudah punya motivasi buat saya kasih apresiasi ya Mas. Jadi ini tinggal diteruskan saja nih, atau apa namanya diterapkan secara konsisten intinya kayak gitu. Nah kira-kira kalau saya korelasikan dengan angka ya Mas, dari 1 sampai 10 seberapa yakin Mas Ali itu berubah? 7 sih Mas ya. Kalau beliau kenapa kok Anda 7? Bisa dijelaskan? Ya karena sih apa ya, kan harus tahan berubah ya, berubahnya dulu ya. Kan karena orang kan kalau seandainya kan berubah langsung tidak mungkin lah, harus tahan dulu, dia harus belajar ini, jadi baru ya itu sudah sikapnya saya sudah berubah, belajar dengan mudah gitu. Berarti Mas Ali lebih realistis ya? Enggak kok terlalu tinggi tapi nanti ujung-ujungnya kayak kurang gitu. Lebih ini ya Mas, ditekankan motivasinya ya. Nah itu langkah kecil yang Mas Ali apa namanya lakukan besok itu, tapi kan sempat memilih angka 7 ya kan. Saya kasih penguatan Masnya itu sanggup memiliki kekuatan berubah, yang mana tadi Masnya kan sudah memiliki motivasi, sudah memiliki apa namanya itikat baik juga, pola pikir Masnya juga sudah bagus, yang mana itu kalau diteruskan gini nanti waktunya kayak gini jadi bisa memandang antara sisi negatif dan positifnya. Dan langkah kecilnya itu apa Mas? Langkah kecilnya Misalnya Masnya itu bisa dikatakan lagi tadi kalau main game itu kira-kira berapa jam yang bisa dibeli? ada sih 5 jam lebih. 5 jam. Mungkin langkah kecilnya itu gini. Kalau biasanya saya itu main selama 5 jam, mungkin ini saya kurangi 4 jam. Atau bisa juga kalau biasanya saya itu main ngejar target di game itu apa namanya saya pikir lagi kira-kira kalau saya ngerjain 20 yang ini tak pakai untuk apa namanya ngerjain tugas-tugas yang lain itu kira-kira manakah yang lebih manfaat atau gimana Mas? Itu langkah kecil yang sangat berdampak. Palingnya saya apa ya, kalimat jam lagi palingnya kurangi alhamdulillah 3 jam untuk belajar ya. 3 jam belajar
masnya itu mulai kayak mendeteksi waktu Iya, yang mana itu harusnya biasanya itu 5 jaman ini 3 jaman kayak gitu, sisanya buat belajar ya mas. Itu dorongan masnya agar ini bisa konsisten itu gimana kalau menurut masnya? biar tiap harinya belajar Ya jadi motivasi bukan hanya di awal tapi berkomitmen atau konsisten terus menerus. ya paling ya agar tujuan itu ya paling mengikuti apa ya kan biasanya kan seminar pendidikan gitu ya mengikuti pendidikan sama mengikuti semua seminar itu biar jadi motivasi terus semangat belajar lagi lah gitu ya. Masih sudah bagus ya, tinggal besok direalisasikan dan dilaksanakan. Kira-kira masnya mau melaksanakan itu kapan ya mas? Sekarang kan hari Minggu, mungkin masnya itu punya planning besok mulai besok Senin mulai selebrasi atau besoknya lagi atau kapan mas? Selasa ya Selasa itu sebenarnya paling masih apa ya masih biasa kayak biasanya masuk kuliah paling yang Selasa. Kenapa kok pilih Selasa mas? Ya karena di hari Selasa itu kebanyakan apa ya matematika nomor 1 jadi sebelum masuk kuliah saya lagi gitu jadi saya ulangi lah sebelum masuk kuliah belum masuk kampus ya sebelum masuk kampus belajar dulu sebentar gitu ya untuk apa ya mendalam matematika yang apa yang kita pelajari. Nah itu dalam kondisi apa mas mau merealisasikan apa yang ingin disampaikan itu? Ya misalnya dalam kondisi ketika sampai waktu luar atau ketika kondisi bersama dengan teman-teman Paling dulu waktu paling waktu luang dan mencoba karena kebanyakan sih luang ya kalau pas sama teman tuh malam ya kalau luangnya itu pagi ya nggak pulang kata ya paling intinya waktu luang itu akan lagi kalau malam itu apa masih kerja itu mas? yang kerja sih ya paling selesai kerja main game gitu. Mungkin itu bulan melepaskan penat gitu. Iya. Masnya sudah memikirkan strategi yang bagus, itu juga jelas dan saya rasa juga realistis, juga menentukan langkah atau merealisasikan dengan komitmen gitu. Dan untuk langkah selanjutnya itu mungkin masnya itu bisa kayak juga planning gitu. Planning dalam nanti harapannya ketika masnya keluar dari ruangan ini setelah sesi konseling ini masnya itu mulai banyak buat catatan di kertas kosong yang mana nanti kayak dalam 1 minggu ini target saya untuk mengurangi itu. Ya saya juga menyarankan masnya untuk membatasi bersosialisasi karena satu itu juga dulu terus nomor 2 bisa juga dari pandangan teman-teman Mas Ali nanti kayak oh anak ini kok begitu, oh anak ini kok seolah kayak aku sudah berarti kita harus melihat luar proses negatif kepada sampean dari sini. Jadi tinggal masnya planning kira-kira apa sih dari yang Mas sampaikan ini realisasinya gimana terus barangkali masnya ada planning lain bisa disampaikan di sini ada pembahasan itu. Tapi apakah ada masalah lain kayak gini mas? Kalau saya sudah sering main game itu kadang-kadang saya juga sering scroll sosmed, entah cari info soal game, entah apa namanya komunikasi dengan komunitas sama kita game di Discord itu kan biasanya yang rame. Itu juga apa sering mas lakukan? Kalau masih soal game saya juga kan yakin pasti itu komunitas para player paling yang cara sih karena ya apa ya lebih sering mainnya daripada lihat itu ya cara-cara main gitu ya ya paling ya buat apa ya unsur kreativitas ya biar beda dengan komunitas yang ada di sosmed itu ya biar oh berarti nggak pakai
masnya membawa kayak rencana planning yang sudah Mas Ali tulis. Jadi di situ saya bisa memonitoring. Kalau selanjutnya masnya juga masih memaafkan, bisa Anda saksikannya, dapat disampaikan saja di pertemuan berikutnya. Jadi untuk langkah selanjutnya masnya bisa mencoba rencana ini, mulai perlahan-lahan mengurangi, perlahan-lahan mulai sadar bagaimana sih caranya mengurangi kebiasaan itu tanpa kayak membuat kita itu tertekan. Ya bukan tertekan ya, istilahnya itu kayak biasanya aku suka gimana terus sekarang dibatasi itu kan pasti nggak enak ya. Bagaimana kayak kita tetap main game tapi kita tahu waktu ya. Dan juga jangan lupa mencatat perkembangan. Jadi kayak kalau kalian sudah berplanning di perkembangan yang berubah ini kayak gimana itu jangan lupa juga dicatat. Apakah bisa kembali? Kalau itu apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih karena Mas Ali juga sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Saya sebagai konselor mengapresiasi, saya benar-benar yakin bahwa Mas Ali itu punya kekuatan, punya motivasi untuk berubah. Yang mana awalnya kebiasaan kebiasaan positif, perubahan itu tidak bisa secara signifikan, tidak bisa secara spontan, tapi harus dilalui secara